Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadits pilihan kita pada malam hari ini adalah sebuah hadits yang sangat indah sekali untuk dicermati, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Daud At-Tayalisi, Abd bin Humaid, dan Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah, fa in istata'a an la taquma hatta yagrisaha falyagrisha." Kata beliau, andai kata hari kiamat tegak berdiri, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma yang kecil, maka jika dia mampu sebelum hari kiamat itu tegak hingga dia menanam pohon kurma kecil itu, maka hendaknya dia menanam bibit pohon kurma itu. Hadits ini sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali. Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa saat-saat kehidupan itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga, peluang-peluang yang sangat mahal sekali. Hendaknya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Coba dibayangkan, dikata misalnya sudah mau hari kiamat dan di tangan kita ada bibit pohon kurma, maka Nabi memberikan wijangan kalau kita mampu menanam pohon ini sebelum hari kiamat bangkit, maka hendaknya kita menanamnya. Karena itulah seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, dia harus menyadari bahwa segala keadaan, segala kondisi yang berlalu di dalam hidupnya, di kondisi tergenting apapun, kalau masih ada waktu untuknya guna beramal salih, guna menorehkan sebuah kebaikan atau menanamkan sebuah kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh orang lain, maka hendaknya dia lakukan. Hadits yang ringkas ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, peringatan bahwa hari kiamat itu akan terjadi, akan datang. Dan itu diterangkan di berbagai ayat Al-Quran, bahkan sejumlah surah terkait dengan pembahasan hari kiamat dan dengan memuat nama-nama yang menggambarkan dahsyatnya hari kiamat itu. Kemudian yang kedua, hadits ini juga memberi kepada kita pelajaran yang berharga bahwa seorang muslim dan muslimah hendaknya dia selalu memanfaatkan akhir kesempatan di dalam hidupnya. Jadi ini hadits digambarkan kalau sudah mau hari kiamat dan di tangannya ada bibit pohon kurma, jangan dia buang bibit pohon kurma itu. Kalau dia bisa tanam sebelum hari kiamat, dia tanam. Iya, dia tanam. Maka akhir dari kehidupan hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,
kalau seandainya dia tahu bahwa itu adalah akhir kehidupannya. Karena itu dipelihara di kondisi apapun, seorang selalu bersahaja dengan kebajikan, bersinar dengan kebaikan, berhias dengan pintu-pintu ketaatan, makmur dengan lahan-lahan ibadah. Hal yang dengannya dia bisa meraih berbagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan dirinya kepada Allah, meraih surganya. Kemudian hadits ini juga, ini dasar penting di dalam tafaul. Tafaul itu seorang selalu berharap yang baik, selalu mendambakan pada sesuatu yang terjadi bahwa di belakangnya ada kebaikan. Jadi apa saja yang dia lihat, dia selalu berpikir yang positif. Wah, ini ada kebaikan di belakangnya. Wah, insya Allah ini adalah ciri yang baik. Wah, insya Allah ini tidak akan lama lagi, akan segera berlalu. Iya. Dan ini dasar penting sekali yang harus dipelihara dan dijaga. Karena itu bayangkan di posisi sudah mau hari kiamat, kalau masih sanggup dia menanam pohon itu, dia tanam. Itu dasar seorang tafaul. Dia selalu berharap yang baik. Itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu ibadah yang agung, salah satu amalan hati yang hebat, dan perkara yang memudahkan untuk seorang hamba. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat pentingnya seseorang itu memperhatikan kondisi niatnya. Jadi kalau dia ingin menanamnya, misalnya ada niat yang baik untuk hal itu, dia tahu di belakangnya ada pahala dan kebaikan, maka hendaknya dijaga hal itu. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat pelajaran yang berharga tentang pentingnya waktu dan kesempatan. Apalagi kita di masa yang seperti ini, pada saat memperoleh ujian dan cobaan, banyak manusia hanya berada di rumahnya, dan kita lihat ujian ini menjadi masalah yang sangat besar pada setiap keluarga, bahkan di setiap negara di seluruh dunia. Harusnya kita di kondisi apapun selalu makmur dengan kebaikan, membuka pintu ketaatan untuk kita. Jangan berputus asa dan memanfaatkan segala hal yang kita miliki, segala potensi yang memungkinkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikata hari kiamat akan bangkit, di tangan kalian ada bibit pohon kurma. Jika dia mampu menanam bibit ini sebelum hari kiamat, dia tanam. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian pentingnya untuk memanfaatkan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tertutup dari sebuah pintu kebaikan untuk sementara waktu, masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lain yang Allah bukakan. Itulah kehidupan yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh seorang hamba. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bahwa seorang mukmin itu jangan dia mengundur-undur dari amalan ketaatan. Kalau ada amalan kebaikan, jangan dia undur. Dan terdapat juga di dalam hadits keutamaan menanam. Nah, ini menanam ini memang
adalah dasar pokok yang dipetik dari hadis, sehingga diberi judul-judul pembahasan untuk hadis ini terkait dengan masalah keutamaan menanam. Karena dengan menanam pohon itu banyak sekali kemanfaatannya untuk kehidupan bagi orang yang menanam, bagi bumi, bagi orang yang di sekitarnya, bagi hewan-hewan, burung-burung. Karena itu dia dari amalan jariah yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan terdapat bahwa agama kita ini agama yang agung, agama yang mengajari kita untuk selalu beraktivitas, beramal, bukan hanya duduk menunggu. Bahasa sebagian orang bertawakal, padahal itu bukan tawakal. Ya, tawakal yang benar itu dia berserah diri kepada Allah dan dia melakukan sebab. Dia beramal juga. Maka agama kita ini adalah agama yang agung yang menjelaskan segala sudut yang penting di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Kemudian terdapat di dalam hadits ini juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kebaikan untuk umatnya. Karena itu beliau ajari untuk umat ini segala hal yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi hadis berlaku untuk laki-laki dan perempuan, walaupun di bahasanya memang terkait dengan salah seorang dari kalian laki-laki, tapi asalnya di dalam syariat ini terkait untuk laki-laki dan perempuan. Nah, semua tuntunan di dalam agama sama di dalamnya, laki-laki dan perempuan, kecuali kalau ada dalil khusus yang membedakan. Karena pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rijalu syaqaiqun nisa" atau "An-nisa'u syaqaiqur rijal." Para perempuan itu adalah saudara kandungnya kaum lelaki. Jadi mereka sama di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini juga terdapat bahwa seorang muslim apabila dia beramal dengan hasil tangannya sendiri, dengan jerih payahnya sendiri, itu lebih baik dan itu lebih mulia. Karena itu apa yang dia bisa tanam dengan tangannya, dia berbuat dengan tangannya, maka itulah hendaknya yang dia lakukan. Semoga kita semua mengambil manfaat yang besar dari hadits yang agung ini, sehingga kita bisa membuka pintu kebaikan untuk diri kita di kondisi apapun, bersegera kepada Allah di keadaan dan kesulitan apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melapangkan untuk kita semua pintu-pintu ketaatan dan membukakan untuk kita semua jalur-jalur kebaikan, menjauhkan kita semua dari segala musibah, segala kesulitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perahmat, Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Dermawan, yang di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi, dan darinya lah kita mohon pertolongan. Semoga Allah mengangkat wabah yang menimpa ini dan menjauhkan kita semua darinya, serta menggantinya dengan afiat, lalu memberikan kita semua kekuatan dan kebaikan pada setiap saat di dalam kehidupan ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.